Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah. Anak-anakku SD Menteng yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang toharo. Masih ingat ya arti toharo? Bersuci. Bersuci dari apa? Dari najis dan hadas. Kebersihan menandakan imannya bersih. Kebersihan menandakan sehat. Jadi anak-anak, orang yang suka kebersihan itu cerminan hatinya bersih. Anak-anakku SD Menteng, di rumah kalau ada kotor-kotor berserakan, ayo kita bersihkan. Jangan dibiarkan, tidak usah nunggu ayah, tidak usah nunggu bunda untuk membersihkan. Kita sebagai murid Menteng, apalagi anak-anak kelas 6, ayo cinta pada kebersihan, karena menandakan iman kita, hati kita bersih. Pada diri yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Oke anak-anak, ayo kita belajar untuk kebersihan. Membersihkan rumah kita, membersihkan badan kita, membersihkan lingkungan kita, termasuk membersihkan hati kita dari hal-hal najis, dari hal-hal yang kotor. Kita mungkin kalau bersuci ada cara-cara. Kadang beda cara membasuh kepala, cara membasuh telinga, ada perbedaan. Sebenarnya tidak perbedaan, ya, karena yang dijelaskan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bermacam-macam. Boleh kita permasalahkan, tapi jangan menjadi masalah. Para imam dulu yang sangat dipermasalahkan adalah kebersihan sudah, kebersihan jasad sudah, lingkungan sudah. Yang lebih utama adalah kebersihan hati kita dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang najis. Marah itu mengotori loh. Tidak berbakti pada ayah bunda, mengotori hati. Tidak mau melaksanakan sholat, mengotori hati. Berkata kotor, mengotori hati. Ngomong jorok-jorok, kotor hati kita. Padahal hati ini adalah suci, bersih. Yang memberikan noda, yang ngotori adalah kita sendiri. Jangan sampai terjadi. Ayo kita usahakan untuk membersihkan hati kita, membersihkan jasad kita. Dengan menjaga kebersihan berarti kita juga telah berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Apalagi ini kondisi corona seperti ini. Ayo di rumah kita, badan kita bersihkan, ya, di mana-mana kita bersihkan, terutama iman kita. Jangan dicampuri dengan hal-hal yang menjadikan kotornya iman kita, hati kita. Jika kita sehat, maka kita bisa mengerjakan apa saja. Ya Allah, sholat menjadi kuat. Apalagi belajar menjadi kuat, bisa melaksanakan puasa kuat. Kalau sakit tidak kuat. Mau belajar sedang lentruk turu, nak belajar sakit mah, nak sholat sakit mah. Ini kalau kita sakit maka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Mumpung masih sehat, mumpung masih diberi kesehatan Allah, ayo kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, apa yang telah dilarang Allah kita jauhi dengan mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pengertian toharo. Najis adalah kotoran. Apa anak-anak? Najis itu
kotoran. Banyak toh kotoran? Ada kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran, ya banyak kotoran-kotoran yang lain. Ya, yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah pengertian najis. Saya ulang lagi, najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Air kencing itu ya kotoran. Terus hadas adalah keadaan tidak suci yang ada pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak bisa melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Ini contoh. Kalau kita BAB itu berarti kita sedang apa? Berhadas namanya. Kalau kita buang air kecil itu berhadas. Mengeluarkan apa? Najis. Nah, harus bisa membedakan. Terus buang air kecil itu berhadas. Kalau buang angin, nah itu juga namanya sedang berhadas. Sehingga kalau sudah berhadas itu kita tidak bisa melaksanakan sholat, harus bersuci terlebih dahulu, harus melaksanakan toharoh. Nanti kita akan bahas toharoh dengan kalau dengan air ini apa namanya? Berwudu. Lalu apa saja yang harus kita bersihkan saat hendak melaksanakan ibadah sholat? Apa saja yuk? Satu, badan. Mungkin di badan kita ada kotoran, kayak tadi bermain lumpur, habis main sepak bola, anak-anak yang laki-laki atau main apa saja yang menjadikan banyak lumpurnya, banyak enggak tahu kita tadi itu bermain apa saja harus dibersihkan, ya. Apa orang sholat harus mandi? Ya tidak. Nah, anak-anak habis sepak bola enggak harus mandi, berwudu dulu baru bisa melaksanakan. Kecuali nanti ada season tentang mandi besar, ya. Satu, badan harus dibersihkan, bersih. Dua, pakaian. Ini pakaian. Jangan kita mau sholat pakaian habis dipakai gulung-gulung, dolan bal-balan, kita tidak tahu kalau itu kena najis, ya toh. Atau dipakai bermain apa saja, kejar-kejaran sama temen. Nah, sehingga ayo kita siapkan pakaian khusus untuk sholat. Artinya apa? Yang bersih, yang suci, ya. Satu, tadi itu apa? Badan yang dibersihkan. Dua, pakaian. Tiga, tempatnya. Waktu kita mau sholat, tempat harus dibersihkan dulu dari najis-najis, ya. Terus kita harus milih tempat karena ini mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi anak-anak, pagi ini kita membahas tentang toharoh yang artinya bersuci. Yang mana materi kali ini adalah pengertian toharoh. Masih ingat ya? Nah, nanti tugas anak-anak seperti biasa, dirangkum materi ini ya. Setelah dirangkum, nanti sampaikan ke Pak Guru lewat pesan suara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Kalau ada kritik, terima kasih untuk perhatian pada kami agar tambah lebih baik. Mohon maaf segala kekurangan. Tidak lupa pesen Ibu. Satu, cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, pakai masker, ya. Ketiga apa? Hindari dari kerumunan. Tawakal 'ala Allah. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.